Washington News and Talk. Polda Jawa Tengah melaksanakan program Jateng Zero Knalpot Brong yang ditandai dengan apel deklarasi yang diikuti 747 peserta yang terdiri atas partai peserta pemilu, tim pemenangan Pilpres, KPU Bawaslu, Forkopimda Jateng dan Kota Semarang, serta organisasi lainnya. Apel juga serentak dilakukan oleh seluruh Polres jajaran di Jawa Tengah untuk penyelarasan misi pendukung ketertiban Kamsel Ticar, lantas Kamtipmas kondusif selama pemilu 2024. Bagaimana penerapan Jateng Zero Knalpot Brong ini, kami akan jumpai Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satakepa Yustianto. Washington News and Talk. Selamat pagi, salam sehat selalu Pak Bayu, salam presisi. Iya, terima kasih, selamat pagi juga, salam presisi, salam sehat selalu dan tetap semangat Bang. Amin. Pak Bayu, ini bagaimana sebetulnya implementasinya nih, menghilangkan knalpot brong se-Jawa Tengah ini? Iya, kita memang Polda Jawa Tengah, sebenarnya knalpot brong ini atau knalpot yang bising sudah dilakukan upaya penindakan dari 1 tahun yang lalu. Polda Jawa Tengah kan memang sudah melakukan upaya-upaya penertiban kepada masyarakat ataupun pengendara roda 2 maupun roda 4 yang menggunakan knalpot yang menimbulkan suara bising yang sering dinamai knalpot brong. Nah, dan ini kan menjelang kampanye, terutama kampanye terbuka. Itu kita berupaya supaya peserta kampanye nantinya melaksanakan atau mengendarai kendaraan itu tidak menggunakan knalpot brong, karena memang cukup mengganggu situasi masyarakat sekitar gitu. Karena dan ada efeknya kan, kemarin sempat terjadi gesekan di Boyolali, kemudian juga di Magelang, itu kan karena salah satunya menggunakan knalpot brong. Iya, baik. Ini memang tidak hanya tadi, efeknya mungkin tidak hanya berisik di kuping, tapi ada efek sosial juga yang dihasilkan dari knalpot brong ini. Tapi kalau dari Polda sendiri ada tindakan tidak Pak bagi mereka yang kemudian pengendara sepeda motor ini yang menggunakan knalpot brong? Ya, jadi tindakan yang dilakukan yang selama ini sudah dilaksanakan apabila ada pengendara roda 2 yang menggunakan knalpot brong, kemudian diamankan kendaraannya, kemudian juga dilepas knalpotnya. Karena rata-rata mereka kan dipasang. Itu kan bukan knalpot standar. Jadi knalpot brong itu kan knalpot yang dipasang saat mungkin ada kegiatan-kegiatan tertentu, kemudian dilepas. Biasanya seperti itu. Jadi kalau ketemu di jalan raya oleh pihak yang berwajib atau petugas lalu lintas, dicopot, kemudian diganti, suruh ganti knalpot yang standar. Kemudian juga kalau ini dilakukan penilangan, tapi sementara sering kita lakukan upaya-upaya yang langsung suruh mengganti, kita cepot, diganti knalpotnya supaya benar-benar berefek gitu. Dan kita juga melakukan upaya sosialisasi ataupun kita kunjungi toko-toko yang aksesoris yang menjual knalpot brong supaya perlengkapan itu tidak dijual, knalpot itu tidak dijual. Iya, tadi berarti selain menjaga kondusivitas masyarakat, tapi ini karena menjelang pemilu juga ya berarti Pak Bayu ya? Iya, betul. Betul. Tapi setidaknya memang walaupun tidak pemilu pun, tidak kampanye pun diharapkan tidak menggunakan knalpot brong. Tapi memang masih kerap juga nih ditemukan sebetulnya Pak Bayu, khususnya di beberapa daerah di Jawa Tengah nih yang kalau ada event tertentu, ada kegiatan tertentu, masyarakat tuh kemudian keliling naik motor terus geber-geber motor, geng itu ini juga nanti akan dikontrol tidak ini Pak Bayu? Betul. Ya, ini kita sedang berupaya, kita kan melakukan sosialisasi lagi nih, kita edukasi karena itu anak-anak muda juga yang melakukan hal itu. Anak-anak muda, kemudian mereka kendaraannya didesain, dimodifikasi sehingga menimbulkan knalpotnya bersuara yang sangat berisik. Nah, kita melakukan hal seperti itu. Dan nantinya ini kita juga menghimbau pada saat nanti kampanye terbuka itu juga kita memberikan surat izin pelaksanaan kampanye itu kepada penanggung jawab
ada persyaratan supaya tidak pesertanya yang datang ke lokasi itu tidak menggunakan knalpot brong. Dan dari para anggota yang akan mengumpulkan massa supaya jangan memerintahkan, menyuruh pemuda-pemuda datang itu dengan menggunakan knalpot brong. Kadang-kadang mereka datang kan karena ada arahan gitu, ada arahan supaya gunakan knalpot brong. Nah, ini kita menyampaikan juga supaya tidak dilakukan atau tidak menggunakan knalpot brong di daerah-daerah persiapan. Dan nanti pelaksanaan begitu di daerah DP atau daerah persiapan itu sudah ada petugas lalu lintas atau petugas kepolisian lainnya, baik dari Polsek, dari Polres yang sudah ditunjuk untuk memantau kendaraan-kendaraan yang menggunakan knalpot. Dan nantinya kalau mau dipakai, kita hentikan, kemudian tidak boleh ikut rombongan untuk ke lokasi tempat acara. Jadi mereka sudah kita arahkan supaya tidak diikutkan. Jadi pelaksanaan kampanye nanti bisa berjalan dengan tertib dan lancar, tidak menimbulkan kebisingan. Ya, baik. Ini ada 2 pesan nih masuk ke WhatsApp kami nih Pak Bayu, kami bacakan ya. Ada Pak Mul Semarang. Jangan hanya knalpot brong Pak, tapi juga yang merokok di jalan juga ditindak juga katanya. Terus ada Bu Susi di Ngalian. Sanksi tegas saja Pak, bikin bising kalau lagi tidur siang suka kaget. Kasihan orang tua yang punya penyakit jantung juga. Nah, ini tindakan yang diberikan kepolisian itu sebetulnya apa sih Pak? Selain tadi menahan dan juga merekomendasikan untuk mengganti kembali knalpot brongnya menjadi knalpot yang standar. Ya, selain itu kan memang ada tindakannya memang ditilang. Itu melanggar aturan lalu lintas ditilang. Kemudian memang saya sangat setuju juga bahwa pengendara kendaraan itu tidak menggunakan knalpot brong karena efeknya seperti itu, mengganggu. Jadi yang membawa kendaraan itu dia tutupi telinganya sendiri dengan kapas. Jadi dia sendiri tidak mendengar suara knalpot karena mereka naiki kendaraan dengan menutup telinganya dengan kapas. Rata-rata seperti itu. Jadi dia sendiri tidak merasa bising. Nah, inilah kelakuan anak-anak muda yang harus kita kasih edukasi supaya tertib berlalu lintas. Tapi terkait tentang yang merokok, ya memang apabila mengendarai kendaraan sambil merokok kan memang juga tidak boleh. Dan kalau ditemukan di CCTV yang tilang itu biasanya kena tilang juga. Terklip dengan foto di CCTV yang tilangnya. Bisa tidak Pak Bayu, petugas kepolisian di lapangan kemudian memberikan semacam mungkin sanksi sosial? Karena beberapa kali memang ada juga masyarakat yang akhirnya main hakim sendiri meskipun tidak sampai fisik begitu ya, memberikan sanksi kepada mereka yang menggunakan knalpot brong ini dengan si pengguna, si pemilik kendaraan ini disuruh dengerin suara knalpotnya sendiri. Ini beberapa kali viral juga ini memang di sosial media ini, Pak Bayu. Bagaimana? Ya mungkin ada inovasi-inovasi dari petugas yang melakukan penindakan ya seperti itulah. Seperti sanksi sosial. Ya memang kadang-kadang malah lebih jerah gitu. Lebih mengena kepada pelanggar kalau dilakukan seperti sanksi sosial seperti itu. Ya suruh mendengarkan kebisingan daripada knalpot itu. Ya walaupun ini di aturan tidak ada kan. Di aturan tidak ada. Tapi kadang-kadang sanksi sosial nanti kita perlu diskusikan juga karena supaya jangan sampai niat kita baik untuk menertibkan tapi malah nanti jadi salah dalam aturan. Tapi kita perlu diskusikan dengan beberapa tokoh-tokoh yang punya kemampuan atau punya ilmuwan tentang hal-hal seperti ini, keselamatan lalu lintas itu perlu juga. Itu Mas. Baik, tapi ada sudut pandang lain ini, Pak. Kasihan nanti dengan pengrajin knalpot brongnya begitu. Ini bagaimana melihat dari nanti? Ya memang karena ini kan penggunaan knalpot brong memang ada bisa, tapi di daerah-daerah tertentu misalnya pertandingan balap itu kan ada kendaraan-kendaraan yang biasanya agak keras bunyinya itu
bisa mungkin ada lokasi-lokasi tertentu, tapi tidak untuk di jalan raya, kemudian menimbulkan suara bising, tetapi di tempat-tempat pertandingan tertentu itu mungkin diperbolehkan ya. Karena ada juga itu yang kegiatan terabas, itu rata-rata ada juga yang kendaraannya bunyi seperti itu, tapi tidak untuk di jalan raya. Karena nggak seru juga ya kalau balapan tapi suaranya nggak ada gitu kayak sepeda motor matic gitu ya Pak. Betul. Nah itulah namanya jiwa muda anak-anak sekarang itu kan seperti itu. Jadi maunya dia kendaraannya ada suaranya, tapi dia sendiri tidak mendengarkan karena telinganya ditutup dengan kapas. Iya. Selain kendaraan roda 2 nih yang masih Pak Bayu, kadang mobil juga ada juga nih yang pakai meskipun nggak sekenceng motor, tapi kalau ditarik gasnya dalam juga kencang juga suaranya. Ini nanti akan ada penindakan juga tidak ini, Pak Bayu? Ya, kalau mobil tetap juga, tapi karena tidak terlalu banyak, jadi ada penindakan juga untuk kendaraan-kendaraan yang roda 4 yang suaranya menimbulkan kebisingan. Itu dilakukan penindakan seperti ditilang ataupun cenderung diganti knalpotnya supaya dibuat standar. Baik, terakhir mungkin Pak Bayu bisa berikan himbauan nih kepada pendengar kita siang ini yang mungkin mendengarkan siaran kita terkait penggunaan knalpot brong ini, Pak Bayu. Ya, kita menghimbau kepada masyarakat atau anak-anak muda agar tidak menggunakan knalpot bising atau knalpot brong yang sering diistilahkan, supaya tidak mengganggu ketertiban ya, tidak mengganggu masyarakat, dan juga itu tidak melanggar lalu lintas, supaya jangan melanggar lalu lintas karena dengan knalpot brong karena tidak sesuai atau tidak standar itu pasti melanggar lalu lintas dan bisa ditilang. Jadi gunakanlah kendaraan yang tidak menimbulkan suara di jalan raya supaya kita tetap tertib berlalu lintas. Baik, mudah-mudahan masyarakat bisa menerima hal ini ya Pak Bayu ya, dan tadi betul, menjaga diri sendiri juga nih sebelum ditindak. Betul, ya Mas, terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Bayu sudah bersama El Sinta Semarang siang ini, sehat selalu Pak Bayu. Oke, sama-sama, sehat selalu. Demikian pendengar Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto. El Sinta Semarang News and Talk.